Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Afandi, mahasiswa kampus Semper Bumi Putra. Di sini saya akan membawakan materi tentang kebijakan moneter. Di dalam pertemuan ketiga ini saya akan menerangkan rangkuman yang sudah didapat dari dosen. Langsung saja kita akan membawakan rangkumannya, menjelaskan rangkumannya. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas jumlah uang beredar di masyarakat. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Secara umum dapat didefinisikan bahwa kebijakan moneter adalah semua tindakan pemerintah untuk mengendalikan jalannya kehidupan ekonomi nasional ke arah yang diinginkan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar atau M1. Tujuan akhir dilaksanakan kebijakan moneter adalah tercapainya kestabilan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan terciptanya iklim usaha yang sehat sehingga investasi baru akan bermunculan. Tujuan kebijakan moneter sendiri antara lain yaitu A. Menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian jumlah uang beredar oleh Bank Sentral atau BI sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tercipta suatu keadaan perekonomian yang stabil. Perekonomian yang stabil sendiri adalah suatu kondisi perekonomian yang menjamin pertumbuhan ekonomi secara mantap dan berkelanjutan. Dengan kata lain, arus perputaran barang dan arus perputaran uang berjalan secara seimbang dan terkendali. Yang B. Menjaga kestabilan harga. Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter oleh Bank Sentral, tingkat harga dari waktu ke waktu akan terkendali. Yang C. Meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar secara terkendali, diharapkan perekonomian lebih stabil. Jika perekonomian stabil, para investor tidak akan ragu-ragu meningkatkan jumlah produksi, mengembangkan investasi baru, dan membuka lapangan kerja, sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja. Yang D. Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri. Melalui kebijakan moneter, pemerintah juga dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus. Apabila pemerintah melakukan devaluasi, maka harga-harga barang buatan dalam negeri jika dibeli dengan mata uang asing akan menjadi lebih murah, sehingga barang Indonesia dapat bersaing di pasar luar negeri dan akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Yang kedua, jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang. Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ekonomi, kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia yang dikepalai oleh seorang gubernur Bank Indonesia. Dalam menentukan kebijakan moneter, Gubernur Bank Indonesia akan meminta pertimbangan dan masukan dari Dewan Moneter yang beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Selanjutnya, operasi pasar terbuka atau OPT. Bank Indonesia memiliki wewenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi
yang ditetapkan dan melakukan pengendalian moneter. Salah satu cara pengendalian moneter yang dilakukan Bank Indonesia adalah melalui kegiatan operasi pasar terbuka. Selanjutnya ada beberapa jenis kegiatan OPT. Yang A. Penerbitan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. B. Jual beli surat berharga dalam rupiah. C. Penyediaan fasilitas simpanan Bank Indonesia dalam rupiah. Dan D. Jual beli valuta asing. Dari keempat jenis kegiatan tersebut, baru penerbitan SBI dan FASBI yang digunakan BI sebagai instrumen OPT. Sementara untuk jenis kegiatan jual beli surat berharga dan rupiah, Bank Indonesia saat ini sedang mempersiapkan penggunaan surat utang negara atau SUN sebagai piranti OPT, pengganti OPT. Yang B. Politik diskonto atau diskon polisi. Politik diskonto disediakan bagi bank-bank dalam rangka memperlancar pengaturan likuiditas sehari-hari. Politik diskonto dilakukan dengan cara penjualan surat berharga, repo, atau penjaminan surat berharga. Penetapan tingkat diskonto dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengendalian moneter. Dalam hal diperlukan pengetaan likuiditas, maka tingkat diskonto dapat dinaikkan dan sebaliknya. Dalam hal diperlukan pelonggaran likuiditas, maka tingkat diskonto diturunkan. Selanjutnya, giro atau wajib minimum atau GWM. Untuk pertama kalinya sejak Pakto 1988 atau Paket Oktober tahun 1988, Bank Indonesia menggunakan GWM untuk menghentikan pertumbuhan besar-besaran moneter yang masih tinggi, yaitu dengan menetapkan GWM menjadi 3% pada Februari 1996. Ketentuan likuiditas wajib minimum sebelumnya menurut Pakto 1988 adalah 2%. GWM pada dasarnya adalah sejumlah minimum dana yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank pada Bank Indonesia. Selanjutnya yang D, persuasi moral atau moral suasion. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meminta atau mengimbau bank-bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makroekonomi maupun kondisi mikroekonomi masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit yang realistis. Selanjutnya, jenis-jenis sistem standar moneter. Standar moneter atau standar uang adalah alat mata uang atau sesuatu barang yang dijadikan sebagai dasar dari uang yang diedarkan dalam perekonomian suatu negara. Standar moneter yang digunakan dapat berupa logam atau metalik standar atau kertas atau paper standar. Yang pertama, standar logam atau metalik standar. Dalam standar logam, uang yang diedarkan dalam masyarakat didasarkan pada suatu jumlah logam tertentu, misalnya emas, perak, atau keduanya. Dalam sejarah uang, kita mengenal macam-macam standar logam, yaitu standar tunggal, standar pincang, dan standar kembar. Saya akan menjelaskan standar tunggal dulu ya. Standar tunggal adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada satu jenis logam sebagai logam standar untuk membuat mata uang. Selanjutnya, standar pincang. Standar pincang adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada satu jenis logam saja, tetapi dalam perekonomian beredar pula mata uang logam lain yang bukan mata uang standar. Misalnya logam emas sebagai mata uang standar, tapi dalam perekonomian beredar pula mata uang perak sebagai alat pembayaran yang sah. Yang
C. Standar kembar atau bimetalisme. Standar kembar adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada dua jenis logam mata uang, yaitu mata uang standar emas dan mata uang standar perak. Besarnya perbandingan nilai mata uang emas dan uang perak ditentukan oleh pemerintah dengan melalui undang-undang. Misalnya, undang-undang menetapkan perbandingan antara emas dan perak adalah 1 gram emas sama dengan 10 gram perak. Yang kedua, standar kertas atau paper standar. Dewasa ini hampir semua negara menganut sistem standar kertas, termasuk juga Indonesia. Dalam sistem standar kertas, peredaran uang tidak lagi didasarkan pada salah satu logam. Mata uang kertas diterima sebagai alat pembayaran yang sah, terutama berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap badan yang mengeluarkan, seperti Bank Sentral atau Bank Indonesia, dan dijamin dengan undang-undang. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem standar moneter. Kelebihan standar emas yaitu satu, sangat mudah dalam melakukan konversi antara mata uang negara satu dengan mata uang negara lain. 2. Relatif stabilnya nilai tukar antara mata uang satu dengan yang lain dan antara setiap mata uang dengan barang-barang yaitu tingkat harga-harga. Kekurangan standar emas. Yang pertama, jumlah emas yang tersedia semakin tidak cukup untuk menunjang transaksi perdagangan nasional maupun internasional yang semakin meningkat. Yang kedua, krisis likuiditas. Karena tidak cukupnya alat pembayaran untuk menyangga volume transaksi yang semakin besar. Kelebihan standar kertas. Kertas relatif mudah diperoleh dan mudah sebagai bahan untuk membuang uang kertas. Uang kertas sebagai uang kepercayaan atau alat pembayaran yang sah dan dijamin dengan undang-undang. Kekurangan standar kertas. Yang pertama, tidak mempunyai nilai intrinsik atau nilai intrinsiknya hampir nol. Kedua, rentan terhadap pemalsuan uang, terutama uang kertas yang nilainya besar. Ya, itu rangkuman yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.